Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan topik tentang teori penuaan. Jadi saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Ya, baik. Pada topik kali ini tentang teori penuaan. Jadi, seperti kita ketahui bahwa berbagai macam kemajuan dalam bidang teknologi biologi molekuler atau dalam genetika sudah sangat maju, namun mengendalikan umur, pengendalian usia ini masih menjadi lahan yang luas untuk selalu diteliti. Ya, oleh karenanya maka seringkali dari ratusan tahun lalu sudah banyak dipertanyakan mengapa kita menua atau bagaimana kita menua. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seringkali ditanyakan, baik itu pada masa lampau ataupun masa sekarang, sehingga banyak peneliti yang masih melakukan penelitian terkait dengan proses penuaan ini. Teori penuaan tradisional menyebutkan bahwa atau berpendapat bahwa penuaan bukanlah karena adanya adaptasi atau karena adanya program pada gen seseorang. Namun pada biologi proses penuaan atau teori penuaan pada biologi modern menunjukkan bahwa proses penuaan ini memang merupakan interaksi dari berbagai macam teori penuaan, dari berbagai macam proses, sehingga selalu sampai saat ini masih terus berkembang tentang bagaimana proses penuaan ini, mengapa menua, dan bagaimana kita menua, gitu ya. Nah, oleh karenanya dari topik ini harapannya kita semua tentu saja harus membaca lebih luas kembali, gitu ya. Ini hanya salah satu atau hanya beberapa poin yang bisa disampaikan dalam topik kali ini, namun saudara-saudara tentu saya harap dapat belajar memperdalam untuk masing-masing teori yang sudah disampaikan di sini. Jadi tujuannya ingin mengetahui bagaimana proses penuaan ini untuk memahami, kemudian memahami berbagai teori tentang penuaan, dan dari sana kaitannya antara teori penuaan dengan proses penuaan pada sel. Jadi harapannya demikian. Setelah mengetahui teori, maka kita akan mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, pada teori penuaan biologis modern, ini disampaikan bahwa proses penuaan itu terdiri dari berbagai macam teori yang dikategorikan dalam dua kategori besar, yaitu program teori dan damage or error theories. Jadi ini adalah dua pemikiran yang ingin menjabarkan bagaimana penuaan itu terjadi. Pada program teori, di sini umumnya menduga bahwa penuaan itu merupakan suatu rangkaian atau jadwal atau timetable dari keadaan biologis yang merupakan kelanjutan sejak masa kanak-kanak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan sejak masa kanak-kanak itu terus berlanjut sampai dengan
masa dewasa. Nah, itu yang dimaksud dengan program teori. Sedangkan the damage or error theories itu menyampaikan bahwa penuaan itu disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme hidup yang menginduksi organisme hidup sehingga terjadi penumpukan kerusakan, dan penumpukan kerusakan ini yang terutama pada level sel, pada organela sel yang akan menyebabkan tidak berfungsinya sel dan akhirnya akan berakibat pada tidak berfungsinya organ. Ini pada damage or error theories. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pada the program theory ini para peneliti membaginya dalam 3 subkategori. Pertama adalah program longevity. Jadi pada program longevity ini di sana disampaikan bahwa penuaan itu hasil pengaktifan dan penonaktifan gen tertentu. Jadi ketidakstabilan gen dan dinamika proses penuaan menjadi dasar dari program longevity ini. Jadi ketidakstabilan gen dan dinamika proses pada proses penuaan. Sebagai contoh adanya ini, misalnya ini pada kromosom ada telomer. Telomer itu merupakan ujung dari kromosom. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ini adalah kromosom, kemudian yang merah ini adalah telomernya, dan telomer ini akan terus selalu memendek pada setiap kali sel mengalami pembelahan. Ya, pada sel yang mengalami pembelahan maka telomer ini akan selalu memendek dan memendek terus. Nah, itu yang salah satu contoh pada teori program longevity. Nah, dan masih dalam the program of theory, the program theory ini ada subkategori lain yaitu endocrine theory. Di sini pada endocrine theory ini menyampaikan bahwa jam biologis itu bekerja melalui hormon untuk mengontrol laju penuaan. Jadi studi terbaru ini mengkonfirmasi bahwa penuaan itu diatur secara tidak langsung oleh hormon. Sebagai contoh pensinyalan insulin growth factor 1 ini. Jadi kalau insulin growth factor 1 ini jumlahnya cukup banyak, maka dia akan menjaga homeostasis dari jaringan, akan menjaga kardiovaskuler, akan menjaga saraf, akan menjaga insulin-like effect, kemudian otot skeletal, pertumbuhan otot skeletal, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa hormon ini menjadi salah satu yang mengontrol laju penuaan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yang masuk dalam program teori itu adalah immunological theory. Di sini bahwa pada sistem imun ini dia makin bertambah usia, maka dia akan makin menurun jumlah sistem imun ini akan makin menurun fungsinya makin menurun dari waktu ke waktu. Penurunan ini akan menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Bila terjadi kerentanan pada infeksi, maka selanjutnya akan terjadi penuaan dan bahkan terjadi kematian. Jadi ini yang dianut oleh
teori imunologis. Nanti saudara juga akan pada kuliah-kuliah selanjutnya akan mengetahui bagaimana proses penuaan pada sistem imun ini. Ini sebagai contoh saja bahwa pada neutrofil bila terjadi kematian maka dia akan menurun kemampuan kemotaksisnya karena kan neutrofil fungsinya untuk sel kemotaksis. Kemudian akan menurun produksi superoksidnya, akan menurun proses apoptosisnya sehingga menurunkan atau berkurangnya ekspresi dari TLR dan MHC, dan proses ini akan menyebabkan penuaan, gitu ya. Jadi berbagai macam hal yang terjadi pada sel-sel yang terlibat dalam sistem imun, baik itu imun adaptif, innate imun atau adaptif imun, maka itu akan menunjukkan bila terjadinya penurunan maka akan menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap infeksi, terinfeksinya penyakit-penyakit infeksi, dan bila terjadi demikian maka akan terjadi penuaan dan akhirnya bisa terjadi kematian, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi 3 tentang program teori, dan yang berikutnya adalah damage or error theory. Dan teori ini ya satu adalah wear and tear theory. Di sini menyampaikan bahwa pada sel dan jaringan itu merupakan suatu bagian yang sangat penting, dan bila terjadi kerusakan atau karena sudah terus-menerus dipakai, maka akan terjadi keausan atau akan terjadi penurunan fungsi pada masing-masing organela, misalnya kalau pada sel. Maka akhirnya akan terjadi penuaan. Teori ini pertama kali disampaikan oleh Dr. August Weismann dari Jerman, seorang biologis pada tahun 1882. Di sini dapat Anda semua ketahui bahwa misalnya ada mikroba, maka mikroba ini akan dapat menyebabkan infeksi. Infeksi ini akan menginduksi DNA yang ada di dalam inti sel untuk memproduksi, akan menyebabkan kerusakan juga organela yang lain untuk memproduksi suatu misalnya protein yang dapat mencegah bagaimana agar tidak terjadi infeksi mikroba. Maka dia akan memaksa DNA untuk menghasilkan protein tertentu, atau terjadinya radiasi. Kalau terjadinya radiasi, maka dapat merusak DNA yang ada pada inti. Kemudian faktor-faktor lingkungan, makanan bagaimana dia bisa menyebabkan kerusakan. Jadi makanan ini akan menjadi sumber energi pada mitokondria. Mitokondria akan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, mitokondria yang telah memetabolisme nutrisi yang sudah berubah, itu sekalipun dia melakukan metabolisme, tapi akan ada hasil efek yang lainnya adalah dia menghasilkan reaktif oksigen spesies. Demikian pula bila diberikan antioksidan. Antioksidan ini fungsinya adalah untuk memproteksi, tetapi juga pada proses metabolismenya dia dapat menghasilkan juga reaktif oksigen spesies. Dan reaktif oksigen spesies akan merusak DNA yang ada pada inti. Nah, sebetulnya pada DNA pada inti ini dia sudah mempunyai fungsi untuk repair, untuk perbaikan, mekanisme perbaikan, ya, perbaikan. Namun kecepatan perbaikan dengan kecepatan kerusakan itu tidak seimbang. Akibatnya maka sudah sel-sel di sini bila terjadi kerusakan pada DNA, maka organela-organela di sini, organela-organela yang ada di dalam sel ini
akan mudah mengalami kerusakan, akan berakumulasi, maka selnya menjadi tidak berfungsi. Maka bila sel tidak berfungsi, maka organ pun menjadi tidak berfungsi. Ya, demikian. Kemudian teori lain dari damage or error theory adalah rate of living theory. Di sini ditunjukkan bahwa organisme yang membutuhkan kecepatan oksigen basal metabolismenya tinggi, maka organisme tersebut akan mempunyai usia umur yang pendek. Jadi kalau suatu organisme mempunyai kemampuan atau membutuhkan kecepatan metabolisme oksigen basalnya itu tinggi, maka organisme tersebut akan mempunyai usia pendek. Jadi ini berdasarkan penelitian-penelitian ya. Berdasarkan penelitian-penelitian menyebutkan demikian. Itu yang disebut sebagai rate of living theory. Nah, kemudian teori lain adalah cross-linking teori. Cross-linking teori ini yang pertama kali atau disampaikan oleh Johann Buxton pada tahun 1942. Di sini menyampaikan bahwa terjadinya akumulasi dari cross-link protein akan menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan. Dan lama-kelamaan akan menyebabkan penuaan. Jadi pada teori ini sebagaimana kita ketahui bahwa yang mengalami crosslink umumnya adalah protein-protein ekstraseluler matriks, yaitu misalnya serabut-serabut, ada kolagen, ada elastin, dan ada retikuler. Kita contohkan di sini tropokolagen. Tropokolagen, maka bila terjadi crosslink antara satu tropokolagen dengan tropokolagen yang lainnya, maka itulah yang disebut sebagai crosslink. Di sini dicontohkan bahwa bila tropokolagennya itu normal, maka akan demikian pertautannya akan kita lihat di sini. Satu ke sini taut, ini dengan ini dan ini gitu ya. Ini mengalami tautan demikian. Namun pada penderita diabetes meletus, misalnya DM ya pada diabetes, nah protein-protein ini tidak bisa demikian, namun masih ada yang mengikatnya, hampir keseluruhan. Nah, karena ikatan inilah maka terjadi crosslink antara satu, misalnya ini yang digambarkan ini kolagen, tropokolagen, maka antara satu tropokolagen dengan tropokolagen yang lainnya akan terikat oleh benang yang merah ini. Ini adalah contoh pada penderita diabetes. Ya, nah ini juga sama. Jadi kalau ini normal, maka yang protein yang ini itu adalah protein yang telah mengalami crosslink. Berikutnya adalah free radical theory. Pada free radical theory ini disampaikan bahwa free radical ini dapat menyebabkan kerusakan pada makromolekul, yang makromolekul ini bisa komponen dari sel, misalnya bisa dari membran, bisa lipid, bisa protein gitu ya, dan nucleic acid bisa. Nah, maka bila free radikal ini menyerang makromolekul yang tadi itu bisa menyebabkan sel menjadi rusak. Kenapa? Karena kerusakan yang terjadi pada sel, misalnya pada dinding sel, membran sel, dan protein-protein lainnya akan menyebabkan sel menjadi kerusakan berkumpul di sel, kemudian nanti berkumpul di organ, akhirnya
sel dan organnya menjadi tidak berfungsi, menjadi berhenti berfungsi, gitu ya. Dan ini adalah sebagai beberapa contoh bahwa UV bisa menyebabkan, bisa menimbulkan free radikal dan bisa merusak DNA. Demikian pula radiasi, demikian pula merokok, asap, atau hasil metabolisme dari DNA. Hasil metabolisme dari mitokondria, ya, sehingga itu bisa menyebabkan kerusakan pada DNA. Nah, berikutnya adalah somatic DNA damage theory. Pada DNA damage ini bahwa pada organisme yang hidup, DNA ini dapat mengalami kerusakan, ya. Jadi kerusakan pada DNA ini sebagaimana tadi juga sudah disebutkan. Jadi oleh karenanya maka mengapa teori penuaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena misalnya kerusakan pada gen tentu saja ada pada DNA. Jadi kerusakan gen pasti sama juga dengan kerusakan DNA, gitu ya. Dan ini somatic DNA damage theory. Jadi ini di sini bahwa kerusakan pada DNA bisa menyebabkan kerusakan pada sel dan akhirnya pada organisme hidup. Jadi padahal tadi juga sama, kerusakan pada DNA ini bisa terjadi repair, perbaikan, namun kemudian bisa juga mengalami akumulasi, penumpukan, kerusakan pada sel. Namun sebetulnya sel ini bisa memperbaiki diri. Namun bila kecepatan antara perbaikan dan proses penyembuhan itu tidak sama, maka biasanya proses kerusakannya akan lebih dominan, ya. Jadi kalau kerusakan pada genetik akan menyebabkan gen, itu akan menyebabkan kerusakan pula pada tubuh sel dan tubuh manusia. Nah, itu adalah teori tentang damage and error theory. Yang berikutnya ada teori-teori lain yang masih juga menjadi buah pikiran para peneliti, yaitu restriction calories. Jadi sejak tahun 30 para peneliti mendapatkan bahwa dengan cara restriksi kalori dapat memperpanjang usia hidup hewan percobaan di laboratorium. Ini salah satu gambaran yang menunjukkan bahwa restriksi kalori di bawah normal, jadi di bawah normal konsumsi di bawah normal, maka akan menyebabkan meningkatnya usia pada hewan coba. Namun bila terlalu sedikit makanan juga terlalu sedikit, tidak sesuai dengan, tidak cukup untuk hidup organisme tersebut, maka akan terjadi penurunan dari umur secara dramatis bila hanya sedikit sekali makanan masuk ke dalam satu organisme. Juga kelaparan juga akan menyebabkan sangat menurunnya usia suatu organisme, ya. Nah, yang lain adalah neurological disease. Jadi pada penuaan, misalnya terjadinya gangguan fungsi dari sel, maka tidak hanya sel tubuh yang lain saja, misalnya pembuluh darah juga mengalami
gangguan. Jadi misalnya ada mitokondrial injury, DNA kerusakan DNA, eksosom autofagi dan lain-lain akan menyebabkan gangguan pada fungsi sel. Gangguan pada fungsi sel itu bisa menyebabkan penuaan pada pembuluh darah, pada pankreas, terjadi penuaan pada otak, terjadi penyakit pada mata, terjadi penuaan pada kulit. Ini yang disebabkan oleh gagalnya fungsi sel. Nah, maka sel ini kalau pada gangguan neurologis yang terjadi, maka ini akan menyebabkan gangguan pada otak yang berakibat pada Alzheimer disease dan cognitive dysfunction, juga demensia, ya. Jadi itu kalau pada sistem atau pada sistem saraf bila terjadi itu teori tentang bagaimana penuaan terjadi. Nah, teori lain adalah the Hayflick Limit Theory of Aging. Di sini Hayflick pada tahun 61 beliau menyampaikan bahwa sel manusia ini hanya dapat membelah paling banyak 50 kali. Setelah itu perlahan atau kemudian dia akan berhenti. Ya. Jadi sel itu akan membelah, atau ini di kultur pindah kultur lagi terus membelah terus pada sampai suatu saat maka terjadi pemberhentian pembelahan, dan bila pembelahan itu berhenti maka sel akan lama-lama akan mati, ya. Jadi demikian yang disampaikan oleh Hayflick Limit Theory of Aging. Yang berikutnya adalah telomere theory. Tadi juga sudah pada awal disampaikan bahwa pada kromosom ini pada ujungnya terdapat telomer, di mana telomer ini yang akan selalu melepaskan 8 asam amino misalnya pada ujungnya. Setiap kali dia membelah maka berkurang, setiap kali membelah berkurang. Nah, di sini terlihat bahwa akhirnya telomernya habis. Maka kalau telomernya sampai sudah sangat kritis, pembelahan tidak terjadi, maka akan terjadi kerusakan sel, ya, atau kematian sel. Nah, jadi berbagai teori tadi sudah dikemukakan, ya. Namun isu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penuaan ini masih terus digali, masih terus dicari sebetulnya lewat mana. Namun kalau kita melihat dari berbagai macam teori tadi, kita paham bahwa satu teori dengan teori yang lain itu saling saling bersinggungan, gitu ya, saling bersinggungan, sehingga memang setiap teori penuaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, demikian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.